Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semuanya dibuka. Bagaimana kabarnya hari ini Teteh di kelas 12 TKP 3? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan selamanya. Amin. Amin. Ibu lihat di sini alhamdulillah dari 35 orang sudah hadir 23 orang untuk menghadiri Zoom meeting edukasi buat kalian. Alhamdulillah tidak ada yang sondoran di tempat tidur ya, semuanya duduk alhamdulillah. Kemudian pakaiannya pun semua alhamdulillah rapi, pakai kerudung semua, pakaiannya sopan. Bu acung jempol buat kalian dua. Luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Silakan di-unmute dulu. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ibu minta kalian semua dibuka dulu mic-nya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking-nya simple. Ice breaking-nya hanya menggunakan tepuk tangan saja. Sesuai judul tadi ya, manajemen stres. Nah, di manajemen stres ini, Ibu yakin kalian pasti pernah mengalami yang namanya stres. Cuma bagaimana caranya kalian bisa mengelola stres ini menjadi positif ataupun justru malah bermanfaat untuk kalian. Jadi ya, mungkin ada yang pernah ketika stres itu nangis, atau ada yang pernah ketika stres itu malah jadi makan, atau ada yang pernah ketika stres itu malah jadi pengennya tidur wae. Nah, di situ juga kembali lagi tergantung kepada pribadi kalian masing-masing. Nah, pernahkah ada yang mengalami stres? Pernah. Nah, adakah yang tidak pernah mengalami? Nggak ada ya? Semua berarti pernah mengalami stres. Nah, stres yang biasa remaja alami biasanya berkenaan dengan apa? Stres yang biasanya kalian alami biasanya berkenaan dengan apa? Ayo. Banyak tugas. Banyak tugas. Satu. Tugas, Bu. Kemudian Liburan, Bu. pengen liburan. Oke. Semuanya di rumah berarti ya. Terus apalagi Iya, Bu. kira-kira? Tekanan dari orang tua. Ada pikiran dengan orang tua. Itu ada beberapa hal ya yang pernah kalian alami. Yang pertama berkenaan dengan keluarga, yang kedua pertemanan, yang ketiga mungkin tekanan lain gitu ya. Kemudian dengan orang-orang yang spesial juga ya, ternyata tadi ada. Nah, kita lanjut. Ya. Oke, kita lanjut ke faktor penyebab stres. Ternyata faktor penyebab stres itu ada 3. Yang pertama lingkungan, yang kedua fisiologis, yang ketiga pikiran dari kita. Kira-kira berat mana nih? Lingkungan, fisiologis, ataupun pikiran yang bisa menyebabkan stresnya jadi berat? Lingkungan. Pikiran. Oh, banyak yang pikiran. Kalau pikiran, kira-kira contohnya apa, Teh? Overthinking. Nah, betul. Overthinking. Kalian memikirkan terlalu banyak yang seharusnya tidak harus kalian pikirkan. Iya. Nah, itu pikiran. Tergantung sugesti ataupun tergantung persepsi kita masing-masing. Kalau fisiologis ini berkenaan dengan apa? Fisiologis. Berarti berkenaan dengan apa? Fisiologis ini berhubungan dengan fisik. Tadi bullying. Oke. Terus apalagi kira-kira? Akhirnya jadi stres. Insecure. Insecure. Tahu gitu insecure apa?
Sama kayak overthinking, Nah, tidak ya. percaya diri. Nah, Iya. betul. Berarti itu sebetulnya insecure masuk ke pikiran kita. Tapi pasti ngerasa stres nih dari berbagai masalah. Ya stres itu wajar lah ya. Ada masalah keluarga mungkin, karir, kampus, dan lain sebagainya. Nah, ketika stres ini menumpuk terus-terusan, inilah yang bikin kita jadi ngerasain emosional burnout. Tanda-tandanya gimana? Pertama, lo ngerasain capek fisik yang parah. Mau lo tidur, makan, liburan, apapun yang lo lakuin, itu biasanya dirasa nggak cukup untuk menghilangkan rasa capek. Ketika lo meluangkan waktu buat istirahat pun, kalau lo sedang ada di fase emosional burnout, lo bakal tetap ngerasa bahwa lo itu kecapean. Biasanya, pola makan dan tidur lo jadi berubah. Misal, tiba-tiba jadi gak selera makan, gak bisa tidur, nyenyak juga. Yang kedua, emosi lo bisa jadi sangat amat labil. Naik turun lah pokoknya. Mungkin lo jadi cepet banget marah atau cepet banget sedih karena hal-hal kecil yang biasanya mungkin gak lo pusingin gitu sebelumnya. Nah, tadi video yang Ibu Itar, kalian sudah lihat ya semuanya ya, dari awal sampai akhir. Kira-kira dari tadi yang Ibu tampilkan, video yang tadi Ibu tampilkan, apa sih poin utama dari video tersebut? Jangan terlalu mikirin. Ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi ya menjadi 4 kelompok. Ibu, kemudian kalian pun sudah diskusi. Nah, tinggal kalian mempresentasikannya saja. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 2. Ini Teh Enggar. Stres yang pernah Enggar alami nih Bu, cuman nggak sering sih waktu itu. Jadi ada tugas yang dalam satu hari itu yang guru ini belum selesai tugasnya, udah ada lagi gitu. Dan akhirnya dalam satu hari itu tuh tugas tuh serasa banyak banget gitu. Bukannya ditumpuk-tumpuk, tapi karena yang satu ini belum selesai gitu, datang lagi jadi kayak aduh gitu, sampai pengen nangis gitu kan di situ. Jadi tapi setelah itu dipikir-pikir lagi, kalau misalnya nangis juga nggak akan selesai gitu kan Bu. Terus di situ juga karena mungkin terlalu panik ya, jadi nggak teliti deadline-nya kapan gitu. Ada sih tugas yang deadline-nya itu lama dan akhirnya agak lega sedikit gitu kan. Terus kadang kalau Enggar juga ngatasin ketika banyak tugas saya gitu, sering ngerjain tugasnya sama musik Bu, paling dibarenginnya gitu. Jadi sambil nugas sambil ngedengerin musik gitu. Jadi nggak tahu kenapa jadi agak rileks gitu. Dari PowerPoint yang Ibu tampilkan, kemudian dari tadi video yang ditampilkan, ditambah tadi teman-teman yang mempresentasikan hasil kerjanya, kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya, Citra ya Bu. Boleh. Tapi sedikit aja nggak apa-apa ya Bu. Boleh, nanti sama Ibu ditambah. Jadi kesimpulannya kalau misalkan dari Citra, Enggar, sama pokoknya semua yang udah presentasiin sama yang video dari Ibu, itu yang Citra ambil itu kayak, itu emang pasti bakalan stres ya Bu. Tapi itu tuh semua orang bisa stres, tapi gimana cara kita untuk memanage stres tersebut. Dan kalau misalnya stres itu tadi muncul dari pikiran kita sendiri, dan yang bisa mengendalinya juga diri kita sendiri. Nah, kesimpulan sudah didapatkan. Untuk evaluasi hasil, nanti Ibu akan share di grup ya. Kemudian linknya pun yang berhubungan dengan nanti pengumpulan data, Ibu akan share. Ataupun klasikal ini nih yang kita lakukan hari ini bermanfaat atau tidak menurut kalian? Bermanfaat banget Bu. Acungi jempol 2. Nah, alhamdulillah sudah di akhir penghujung kegiatan. Sebelum kita akhiri, Ibu mau mengucapkan terima kasih dulu ya, kalian sudah stay sampai akhir. Alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu atas pelajaran hari ini, pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan nanti di minggu yang akan datang kalian sehat selalu, diberikan umur yang panjang pastinya, bisa ketemu lagi. Amin. Ya, amin. Berdoa dimulai.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Masalah.